Oke, halo teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-abal. Pelatih konsultan pajak yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Kita live Instagram gratis teman-teman di channelnya Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. By the way, mohon maaf ya minggu lalu teman-teman gua lagi sakit ya. Hari Senin lalu sakit jadi nggak bisa. Nah, baru bisa ketemu lagi di hari Senin hari ini. Oke. Seperti biasa teman-teman, gua perlu disclaimer dahulu nih guys ya di awal bahwa semua yang gua sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gua 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya guys. Jadi mohon koreksinya apabila ada yang salah ya guys. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional buat teman-teman semua ya. Anda semua teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video gue ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban pajak lu gitu. Karena kan masing-masing orang punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu guys ya. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya atau ke penyuluh di KPP apabila teman-teman mau bertanya yang lebih spesifik ya tentang perpajakan Anda sendiri gitu loh. Awan akan tersedia gratis seperti biasa teman-teman ya secara langsung di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam seperti hari ini. Oke, kita promo dulu nih teman-teman yang belum tahu. Sekarang kita ada program membership nih ya bagi teman-teman yang perlu diskusi pajak dan akunting dengan gue langsung. Teman-teman dapat bergabung di program membership kita ya. Tinggal daftar di website www.pajaksmartvip.com ya, www.pajaksmartvip.com untuk dapetin membership lifetime kita ya. Teman-teman akan tergabung dalam grup WhatsApp membership, bebas diskusi tiap hari di grup itu teman-teman ya. Nah, dan bisa ketemu gua juga nanti secara online ya, tiap hari Selasa jam 8 malam mulai besok nih, besok ada. Oke, kita bebas membahas kasus-kasus pajak maupun akunting teman-teman semua ya. Membership ini berbayar nanti teman-teman ya. Silakan bergabung kalau mau, ada diskon khusus buat teman-teman semua dan juga ada spesial private untuk diskusi ya buat teman-teman semua konsultasinya. Oke, silakan bergabung ke membership www.pajaksmartvip.com. Oke. Nah, teman-teman yang mau bertanya silakan dituliskan di kolom komentar ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab ya kalau ada pertanyaan. Nah, kita kasih informasi dulu nih teman-teman ya. Kasih informasi dulu. Ini gua putar dulu videonya nih. Nah, ini dia ya. Ada informasi terbaru dari DDTC News. DDTC News adalah portal berita yang paling terpercaya di Indonesia ya. Yang pertama ada berita dari Bapak Darussalam nih ya. Bapak Darussalam ini adalah founder dari DDTC ya. DDTC kan Dhani Darussalam Tax Center ya. Ada 4 masalah fundamental pajak di negara Republik Indonesia ini katanya ya. Dari edukasi sampai ke narasi kebijakan. Oke, ada 4 masalah fundamental pajak Indonesia dia bilang ya. Yang pertama adalah partisipasi publik, yang kedua adalah edukasi, yang ketiga adalah narasi kebijakan, yang keempat adalah pengelolaan data. Nah, menurut gua nih teman-teman ya, 4 masalah ini cuma ada satu solusi menurut gue ya. Satu solusi dimulai dari apa? Dimulai dari transparansi, yaitu diperbolehkan merekam di kantor pajak. Udah beres ya, dimulai dari situ dulu. Kalau tidak ada transparansi, maka keempat-empat ini ngomong kosong ya. Buat apa lu partisipasi publik, edukasi, narasi, pengelolaan data kalau tidak diselesaikan dengan dimulai dari transparansi. Kalau nggak ada transparansi, maka semua solusi itu omong kosong. Ya, jadi larangan merekam itu harus dicabut dahulu di semua kantor pajak. Itu menjadi solusi pertama dan satu-satunya yang bermanfaat menurut gue ya. Nah, reformasi pajak sudah bergulir lebih dari 4 dekade katanya si Pak Darussalam ya. Selama itu, kebijakan-kebijakan pajak terus bertransformasi untuk mengakomodasi kepentingan dua pihak ya, yaitu otoritas pajak dan juga wajib pajak. Namun, sistem pajak yang sudah berjalan tampaknya masih belum ideal katanya. Tax ratio Indonesia masih jauh api dari panggang, belum sesuai harapan. Karenanya, penerimaan pajak belum bisa membiayai pembangunan secara optimal. Ini betul ya. Tapi sebenarnya apa masalah-masalah fundamental
yang dihadapi oleh sistem pajak nasional kita, katanya si Pak Darussalam nih ya. Apa pekerjaan rumah yang mestinya diselesaikan secara serius oleh pemerintah? Oke, ini Pak Founder DTC Darussalam ini ya, membagikan pemikirannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Dia sudah menerbitkan 38 buku dan punya peran penting dalam memberikan sumbangsi pemikiran dalam dinamika sistem pajak Indonesia ya. Darussalam menyodorkan strategi fundamental. Wah, mantap Pak Darussalam ya. Oke, kita langsung dengarkan teman-teman ya. Bagaimana sebagai salah satu sosok yang sering memberikan sumbangsi pemikiran atas perjalanan reformasi pajak di Indonesia, bagaimana Anda melihat sistem pajak kita saat ini? Oke. Dia menjawab, perbaikan-perbaikan di dalam sistem pajak nasional kita memang terus dilakukan. Hal itu perlu kita apresiasi, oke? Namun, tolok ukur keberhasilan dari reformasi pajak bisa dilihat dari capaian tax ratio. Nyatanya, angkanya masih stagnan dalam 1 dekade terakhir. Buset, dalam 10 tahun sama aja ya. Angka tax ratio kita masih jauh di bawah rata-rata negara Asia Pasifik, sesuai dengan laporan OECD. Oh gitu, oke. Saya melihat sistem pajak kita dihadapkan pada 2 tantangan besar. Yang pertama globalisasi, yang kedua digitalisasi ya. Indonesia perlu beradaptasi dengan 2 hal itu dalam proses bisnis dan kebijakan pajaknya. Kebijakan-kebijakan pajak perlu mengakomodasi semua kepentingan, baik dari sisi otoritas ataupun dari sisi wajib pajak. Dengan tax ratio yang jalan di tempat dan juga 2 tantangan besar yang Anda sebutkan, sebenarnya apa masalah paling mendasar yang dihadapi sistem pajak Indonesia? Nah, ini dia. Sistem pajak kita dihadapkan pada 4 masalah fundamental. Apa aja? Pertama, yaitu partisipasi publik yang belum optimal ya. Menurut gua, omong kosong mau partisipasi publik kalau di kantor pajak dilarang merekam ya. Buat apa partisipasi publik kalau di kantor pajak dilarang merekam? Ya, jadi yang pertama solusinya adalah dilarang merekam itu harus dihilangkan dahulu ya. Hilangkan dahulu kebijakan aneh yang absurd yang melarang wajib pajak merekam. Oke, barulah ada yang namanya partisipasi publik menjadi optimal. Yang kedua, edukasi pajak yang belum inklusif. Maksudnya itu edukasi yang belum merata gitu ya. Nah, mana ada edukasi bisa merata kalau masih dilarang merekam? Iya dong. Kalau kantor pajak masih melarang orang merekam, mana ada edukasi pajak yang bisa dicapai ya? Semuanya hanya omong kosong, semuanya ujung-ujungnya duit, semua ujung-ujungnya adalah korupsi, ujung-ujungnya adalah kasih uang suap, ya. Jadi omong kosong edukasi pajak tuh nggak ada guna gitu ya, kecuali kalau sudah transparan. Nah, ketiga, narasi kebijakan yang masih minim, narasi kebijakan yang masih minim, ya, ini betul ya. Jadi kebijakannya itu apa, ngomongnya apa, kadang-kadang orang pajak juga nggak tahu ya. Orang pajak aja baru tahu ada aturan hukum itu ketika pemeriksaan, kan kacau gimana wajib pajak ya. Tapi solusi gampang, solusinya adalah merekam dan merekam dan merekam. Ya, kalau masih tidak boleh merekam di kantor pajak, ya omong kosong, nggak mungkin ya. Keempat, pengelolaan data yang menantang katanya ya. Pengelolaan data yang menantang. Ya, mau datanya sebagus apapun, kalau tidak ada transparansi, itu omong kosong, tai kucing gitu ya. Nah, semuanya harus dimulai dari transparansi, yaitu boleh merekam di kantor pajak. Dengan begitu, maka tiada dusta di antara kita. Maka keempat masalah ini langsung terselesaikan sejak awal. Gitu loh. Ya, keempat masalah ini langsung selesai sejak awal, ya. Jadi Pak Darussalam kasih 4 masalah, gue kasih 1 solusi. 1 solusi cukup, yaitu transparansi, wajib merekam di kantor pajak, selesai urusannya. Mengenai edukasi, nanti belakangan. Mengenai partisipasi publik, belakangan. Mengenai narasi kebijakan yang masih minim, belakangan aja. Mengenai data yang menantang, nanti aja. Kalau sudah transparan, kalau sudah terbuka apa adanya, kalau sudah wajib merekam, maka tidak ada dusta di antara kita. Maka alhasil menurut gue sih, minimal penerimaan pajak pasti naik dahulu deh. Karena kalau orang sudah berani merekam, maka semuanya akan transparan dan penerimaan pajak pasti naik. Karena sudah tidak ada lagi yang namanya kasih uang suap. Gitu ya. Oke, sementara sebelum gue lanjutkan teman-teman ya, teman-teman silakan bertanya dan gue akan langsung menjawab melalui live ini teman-teman ya.
Silakan bertanya di kolom komentar. Kalau ada yang mau bertanya ya, silakan. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kita langsung mulai kalau ada yang bertanya. Bapak Fauzi, selamat malam Bang, sehat selalu. Malam Bang Fauzi, sehat selalu. Terima kasih Pak Fauzi. Oke. Kemudian Ibu Rience 88. Malam kok, malam Bu Rience. Saya mau bertanya. Kalau misalnya orang tua sudah lama pensiun dan tidak lapor SPT, tetapi mau menghibahkan uang rumah kepada anak, itu bagaimana ya? Oke. Jadi gini, yang pertama adalah orang tua harus lapor SPT tahunan yang terakhir dahulu. Oke? Minimal 2024, ya. Jadi SPT si orang tua bikin dahulu SPT 2024-nya, laporkan semua hartanya, termasuk uang dan termasuk rumah ini ya, laporkan semua di SPT 2024. Kemudian di 2025 ini dia bikin surat hibah. Dia bikin surat hibah bahwa dia akan menghibahkan uang segini, rumah yang mana, alamatnya kepada anak yang mana. Oke, bikin surat hibah ya. Surat hibah itu tidak wajib dinotaris ya, boleh di bawah tangan saja. Oke. Jadi yang pertama adalah bikin SPT 2024, lengkapi semua harta. Yang kedua adalah bikin surat hibah di 2025. Nah, yang ketiga, di SPT 2025 nanti nih, yang dia lapor di 2026, dia hilangkan harta itu dari SPT dia, si orang tua ini ya. Kan dia sudah lapor tadinya, kemudian 2025 dikeluarkan, 2002 SPT 2025 dia langsung tidak usah lapor harta tersebut. Kemudian di SPT anaknya yang 2025 nih, laporkan penghasilan hibah senilai itu dan laporkanlah harta baru senilai uang dan rumah tersebut dari orang tuanya. Oke? Jadi yang pertama adalah beresin SPT 2024 si orang tua. Kemudian yang kedua adalah bikin surat hibah. Yang ketiga, SPT orang tua 2025 dihilangkan rumah tersebut. Kemudian SPT si anak 2025 masukkan rumah tersebut dan masukkan penghasilan hibah. Oke? Pertanyaannya, apakah orang tua perlu bayar pajak? Nah, ini tergantung rumahnya itu tahun berapa dia perolehnya, nilainya berapa, dari mana hasil uang untuk beli rumahnya, uangnya juga sama begitu. Nah, jadi kalau rumah itu diperoleh lebih dari 5 tahun yang lalu, maka tidak kena pajak, gitu kan? Karena sudah kadaluarsa pajak, gitu ya. Kalau dia peroleh dalam 5 tahun ini, maka perlu dihitung pajaknya berasal dari mana? Apakah dari dagang, apakah dari kerja, atau apa? Nah, itu dulu nih, mesti diberesin. SPT orang tua dulu diberesin. Apakah anaknya menerima hibah itu kena pajak? Jawabannya tidak ya. Hibah itu tidak kena pajak. Namun, ketika dia balik nama sertifikat rumah, maka itu perlu bayar BPHTB. BPHTB 5% itu mesti dibayar. Itu bukan pajak ya, itu bea balik nama. Oke, thank you. Semoga terbantu Bu Rience 88. Lanjut, Ibu Novianti Tandi 8. Malam kok, malam Bu Novianti. Izin tanya, untuk faktur pajak, jika kode barang menggunakan 0000 apakah nggak apa-apa? Saat ini nggak apa-apa Bu, saat ini ya. Tetapi ke depannya sebisa mungkin Bu cari kode yang mendekati. Oke, untuk kedepannya sebisa mungkin carilah kode yang mendekati ya. Untuk saat ini sih nggak apa-apa karena masih kacau balau ya konteksnya ya. Tetapi kedepannya usahakanlah ibu menggunakan kode barang yang mendekati yang mirip-mirip gitu ya. Jangan 000 terus itu jangan ya. Jadi pelan-pelan mulailah mencari data, mencari kode-kode barang yang mendekati gitu ya. Kan kita kan jual barang nggak banyak sebenarnya kan. Jadi barang-barang itu kalau kita sudah tahu kodenya satu kali, kita kan sudah hafal nanti. Lama-lama sudah hafal, gitu ya. Jangan biasakan pakai 000. Oke, nah. Selamat bantu Bu Novianti Tandi 8. Oke, Ibu Melan Merina. Halo kok, halo Bu Melan. Di Cortex, buku besar ada tagihan pajak kurang bayar. Pas saya lihat rincian untuk tahun 2022 ya. Itu hutang karena apa ya kok? Nah, Ibu mesti tanya ke kantor pajak ya, mesti tanya ke AR. Nah, oke, tanya ke AR atau ke kantor pajak langsung, itu STP itu apa sih gitu ya. Kemudian setelah saya coba mau bayar buat e-billing, tetapi nggak bisa harus dibayar nggak? Oh, oke, kalau Ibu ragu-ragu datang ke kantor pajak ya, atau ke AR.
tanya ke AR, Pak AR, Ibu kasih foto aja, nih screenshotnya nih, kok saya ini apaan ya? Saya mau bayar nggak bisa bayar gitu ya. Nah, silakan ditanyakan kepada AR atau ke kantor pajak langsung ya. Ada yang nggak beres? Biasanya sih langsung bisa bayar kok biasanya ya. Tetapi ini mungkin masih ada masalah di konteksnya kali ya. Oke, coba ngomong ke AR ya Bu ya. Itu detailnya apa dan kalau mau bayar gimana. Oke, teman-teman tuh Bu Melan Merina. Ibu Teresia A, malam Pak. Kalau suami istri buka PT atas nama suami direktur, istrinya komisaris, dan suami direktur juga di PT B. Oke. MPP gabung. Bolehkah penghasilan istri masuk ke penghasilan suami di kolom penghasilan istri dari satu pemberi kerja? Jawabannya boleh, Bu ya. Jadi kalau istri tidak punya MPWP dan dia hanya kerja di satu perusahaan, maka itu bisa. Ya, dia bisa masuk sebagai PPh final di SPT suami. Nah, oke. Semua teman tuh Bu Teresia A. Oke, lanjut. Bapak M. Ferdian. Kok ada CV pakai skema final UMKM. Tetapi ini sudah mau akhir tahun, omsetnya sudah melewati 4,8 M. Nah, gimana tuh perlakuan SPT tahunannya kok? Oke. Jadi untuk pertama kali dia melewati 4,8 M, maka di tahun ini dia masih menggunakan PPh final sampai Desember. Oke. Nanti mulai Januari dia sudah tidak menggunakan PPh final. Oke. Kemudian dia harus mengajukan PKP. Mengajukan PKP dari sekarang boleh, bulan depan boleh, di maksimal akhir Desember. Ya. Jadi intinya adalah di tahun ketika dia mencapai 4,8 M lewat, di tahun tersebut itu tidak ada perubahan. Dia tetap pakai PPh final. Kemudian dia mulai menggunakan PPh umum di masa Januari nanti tahun depan. Kemudian dia sudah harus siap-siap mengajukan PKP dari sekarang boleh, maksimal di akhir Desember. Oke. Nah, teman-teman tuh Pak Ferdian. Ibu Novianti Tandi 8, izin tanya kok. Apakah perusahaan wajib daftar BPJS atas karyawan meski karyawan hanya sedikit? Jawabannya wajib. Ya, apakah boleh di skip saja BPJS? Tidak boleh, tidak boleh. Ya, jadi karyawan tetap itu wajib pakai BPJS. Oke, tidak bisa di skip. Kecuali pegawai lepas yang cuma kerja 1 hari atau 2 hari, nah itu pegawai lepas ya nggak usah. Tetapi kalau pegawai tetap, bahkan pegawai tidak tetap ya, yang penting dia rutin kerja sama kita, itu sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mendaftarkan dia BPJS TK dan juga BPJS Kesehatan. Itu wajib. Walaupun cuma 1 orang, 2 orang tetap wajib. Teman-teman tuh Bu Novianti Tandi 8. Bapak Ivan Sutejo 12. Malam kok, malam Pak Ivan. Pelaporan SPT suami istri sendiri-sendiri. Jika suami diperiksa, apakah istri juga otomatis diperiksa? Enggak juga ya. Demikian pula sebaliknya. Terima kasih. Enggak juga ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Si istri diperiksa, belum tentu suami diperiksa. Si suami diperiksa, belum tentu si istri diperiksa. Ya. Si suami diperiksa, apakah lebih cenderung atau lebih dekat supaya istri diperiksa? Enggak juga ya. Tidak ada hubungan, enggak ada hubungan. Jadi pemeriksaan pajak itu murni sepenuhnya gara-gara garis tangan, garis hidup, kemudian rasi bintang di langit sama feng shui. Jadi nggak ada urusan, nggak ada hubungan. Bisa diperiksa dua-duanya, bisa salah satunya, dan salah satu yang diperiksa itu tidak akanlah menyebabkan yang pasangannya diperiksa juga, enggak juga. Oke? Nah, teman-teman tuh Pak Ivan Sutejo 12. Ibu Cecilia Teja Gutomo, malam Pak Wan. Yes, malam Bu Cecilia. Ibu Gunartiku, malam kawan, malam Bu Gunartiku. Bapak French Bulldogs, malam kok. Kok mau tanya, kalau bulan Juni kemarin belum lapor gunggungan. Jadi kan SPT PPN-nya LB 300. Terus setelah pembetulan harusnya kan LB itu udah habis, tapi malah LB-nya ke kompen 2 kali kok. Itu kenapa ya kok? Oke, itu kesalahan Cortex Pak ya. Itu kesalahan Cortex. Bapak kalau mau lebih aman, bawa laptop ke kantor pajak. Ya, bawa laptop ke kantor pajak biar langsung dibantu di sana oleh tim penyuluh di KPP ya. Bukan AR ya, tetapi tim penyuluh. Karena ini
adalah kesalahan yang terjadi pada banyak orang ya. Double kompensasi itu hal yang wajar. Nanti dibantu di internalnya DJP ya. Kalau bisa hubungin AR via chatting juga boleh, tetapi kalau mau cepat langsung datangin ke KPP-nya. Sama-sama tuh Pak Friends Bulldogs. Bapak Ivan Sutejo 12. Kemudian kalau SPT suami istri sendiri-sendiri, apakah bisa menggunakan skema PTKP kawin dengan penghasilan istri digabung? Jawabannya bisa ya, memang harus begitu. Kalau suami istrinya sendiri-sendiri itu memang menggunakan PTKP-nya itu KI ya, KI dengan penghasilan digabung. Memang harus begitu caranya kalau dia punya MPWP terpisah. Oke. Teman-teman tuh Pak Ivan Sutejo. Bapak Anda 280. Malam kok, kenapa tidak ada suara? Oh, mohon maaf ya Pak ya. Saya ada kok. Coba teman-teman yang lain gimana? Di saya sih suaranya ada. Coba ya teman-teman, mungkin Bapak keluar masuk lagi Pak ya. Mungkin kadang-kadang suaranya atau internetnya nyangkut. Oke, di saya sih ada kok. Oke, thank you Pak Anda. Semoga terbantu. Bapak F Chan 21. Kawan, salah bayar PPh 25 jadi untuk tahun 2026. Mending direstitusi atau diam aja buat tahun depan. Tahun depan aja Pak, tahun depannya. Ngapain restitusi ya? Udah nggak bakalan direstitusi, nggak bakalan dibalikin sama KPP ya, nggak mungkin itu mustahil dikembalikan uangnya ya. Negara lagi sulit, lagi butuh duit untuk perbaikan itu tuh, perbaikan aksi demo itu tuh duit berapa duit itu ya. Jadi nggak usah pusing. Buat tahun depan saja ya. Sekarang Bapak bayar lagi aja. Semua teman tuh Pak F Chan 21. Bapak Michael Riando. Malam Pak Michael. Jika suatu orang sudah meninggal atau pasif lapor pajak, apakah cukup dibiarkan saja atau perlu lapor nonaktifkan MPWP ya kok? Jika dibiarkan apa dampaknya? Oke, jangan dibiarkan Pak ya. Kalau Bapak biarkan nanti kena denda terus nih, gitu. Jadi Bapak cuma ada dua solusi. Solusi pertama adalah Bapak tetap lapor tiap tahun walaupun isinya nihil. Solusi kedua adalah Bapak mesti datang ke kantor pajak mengajukan permohonan NE namanya ya, non-efektif. Ya, Bapak boleh datang ke KPP untuk mengajukan permohonan NE. Silakan kalau mau dicoba ya. Cuman gini, kalau dia masih punya harta, maka harta itu harus dibawa terus. Jadi jangan dihapus atau di NE kan MPWP-nya kalau dia masih punya harta. Tetapi kalau sudah tidak punya harta ya bolehlah di NE kan. Kalau meninggal yang pertama mesti diurus adalah harta ya. Kalau meninggal hartanya mesti dibagi dulu kepada semua ahli waris, barulah kemudian dia boleh cabut MPWP. Kalau meninggal mah cabut MPWP. Ya. Oke. Semua teman tuh Pak Michael Riando. Bapak M. Ferdian, siap, makasih kawan, sama-sama Pak Ferdian. Ibu Cecilia Tejagutomo, mau tanya Pak, kalau suami istri masing-masing punya MPWP dan menikah dengan harta terpisah, apakah bisa setelah menikah NPWP-nya yang satu saja menggunakan MPWP suami? Oke, pertanyaannya adalah apakah dia punya surat pisah harta? Oke, kalau dia punya surat pisah harta, maka dia tidak bisa menggabungkan NPWP. Dia harus terpisah NPWP-nya. Semata-mata karena dia punya surat pisah harta. Ya. Kalau dia tidak punya surat pisah harta, atau dia membatalkan surat pisah hartanya, maka boleh tuh si istri cabut NPWP, kemudian gabung ke suami, itu boleh-boleh saja. Gitu ya. Tetapi kalau ada surat pisah harta, maka tidak bisa. Harus berpisah NPWP-nya. Oke. Teman-teman tuh Bu Cecilia Tejagutomo. Bapak Sihruh Mahde HN. Koko, emang kalau gosen kena PPh 23 ya? Nah, ini nih sering jadi masalah nih sama AR nih. Kan itu kita nggak bayar ke gosennya langsung kok. Bayar langsung ke gosen dong. Kalau nggak ke gosen ke siapa lah? Memang harusnya kena PPh 23, kena jasa. Tapi kan dalam praktek nggak bisa ya. Dalam praktek kita nggak mungkin melakukan pemotongan PPh 23 kan. Akhirnya kan kita yang kena gitu. Saya sih AR klien gue belum ada yang kena sih. Kalau kena sih mau gue coba-coba gugat ke pengadilan ya. Supaya bagaimana solusinya nih. Kan kita nggak bisa potong si gosennya gitu. Oke, tapi memang yang namanya jasa itu perlu dipotong PPh. Oke, seharusnya begitu. Oke. Teman-teman tuh Pak Syahreh Mude HN. Ibu Lisa Mona,
Malam Ko, terima kasih. Salam sehat Ko. Salam sehat Ibu Lisa Mona. Makasih sama-sama. Lanjut, Bapak Friends Bulldog. Ko, bagi tipsnya belajar PMK dan peraturan perpajakan untuk USKP. Ada buku pintarnya Pak. Ada buku pintar USKP. Bapak coba DM ke saya atau ke grup-grup kita juga ada ya. Sudah bertebaran kok dari beberapa waktu yang lalu. Ya, ada buku pintarnya. Kalau enggak ya baca-baca aja lah. Itu kan hoki-hokian aja lah kalau USKP itu. Semua teman tuh Pak Friends Bulldog. Atau Bapak boleh ikut kursus juga boleh ya. Ada banyak kursus untuk USKP. Oke. Mbak Ibu Lestari Putri 0909. Kok waktu bikin SPT di bulan Februari 2025, petugasnya bilang tahun ini nggak usah bayar pajak dulu sebelum ada info lebih lanjut. Kebetulan saya UMKM 0,5% itu gimana kok? Oke, jadi itu petugas pajaknya sesat ya. Sri Mulyani sudah bilang PPh 0,5% itu dilanjutkan 1 tahun sampai Desember 2025. Oke, jadi itu petugas pajaknya sesat. Lupakan saja, Ibu mulai bayar sekarang ya, mulai bayar aja. Setelah melewati 500 juta omsetnya, Ibu mulai bayar 0,5% ya sampai Desember ini. Oke, nanti bagaimana tahun depan kita tunggulah bagaimana Sri Mulyaninya ya, apakah dia masih menjabat atau enggak. Kalau masih menjabat ya nggak tahu deh diperpanjang apa enggak. Gitu ya. Semua teman tuh Pak Ibu Lestari Putri 0909. Bapak Bugatti 188 malam kok. Ya Pak Bugatti malam Pak. Ibu Tania Devia, beli tanah pribadi dibiayai oleh kredit atas nama perusahaan. Dananya itu dipakai oleh perusahaan. Perlakuan pajaknya gimana? Oke. Ada tanah nih, dibeli, dibiayai oleh kredit atas nama perusahaan. Dananya dipakai perusahaan. Kok beli tanah dapat dana? Oke, jadi gini. Intinya adalah ini uang, kan ini ada uang nih ya. Uang ini milik perusahaan atau bukan? Kemudian uang ini dipakai untuk keperluan usahanya perusahaan atau bukan? Itu aja dulu. Kalau uang perusahaan dan dipakai untuk kegiatan usaha perusahaan, maka uang itu dijurnal di perusahaan. Termasuk perlakuan pajaknya pun semua ada di perusahaan. Tetapi kalau uang itu adalah uang pribadi, bukan uang perusahaan, atau uang itu dipakai untuk keperluan pribadi, maka dia menjadi tidak bisa dijurnal di perusahaan. Dia menjadi uang yang harus diperlakukan di pihak pribadinya gitu ya. Nah, kira-kira begitu Bu ya. Tapi karena Ibu nggak jelas nih bagaimana pertanyaannya, kurang jelas ya, mohon maaf ya. Tapi kira-kira begitu. Kita mesti lihat uang itu punya siapa, dokumennya punya siapa, kemudian uang itu dipakai untuk keperluan siapa. Itu dulu yang penting. Oke. Sama-sama tuh Bu Tania Devia. Bapak Gunartiku, kok mau tanya, bila saya kerja kontrak 3 bulan, setelahnya dikontrak lagi di tempat lain, apakah laporan akhir tahunnya bisa dijumlah biar tidak kurang bayar kok? Jawabannya bisa dijumlah ya, dan memang harus dijumlah, tetapi ada kemungkinan kurang bayar. Ya, jadi harus dijumlah Bu ya, bukan tidak boleh dijumlah, bukan tidak bisa dijumlah. Justru perlu dijumlah, justru harus dijumlah, dan kemungkinan kurang bayar itu ada terjadi. Oke, nah, sama teman tuh Bu Nartiku. Bapak Bugatti 188. Kok, jika orang pribadi beli rumah luar negeri, apakah ada pajak yang harus dibayar? Terima kasih. Saya rasa tidak ya. Jadi pajak itu dibayar kalau Bapak terima penghasilan. Nah, kalau Bapak beli, kan berarti kan uang keluar. Kalau uang keluar itu nggak kena pajak. Ya, pajak itu baru dikenakan kalau ada uang masuk. Jadi kalau Bapak sudah dibeli rumahnya, kemudian Bapak jual, nah ketika jual itu bisa kena pajak. Kira-kira gitu. Oke. Nah, teman-teman tuh Pak Bugatti 188. Ibu Meli 1234. Malam kok, malam Bu Meli. Saya belum bayar PPh UMKM. Apakah bisa dibayar di akhir tahun? Bisakah tetap 0,5%? Jawabannya bisa dan bisa ya. Ibu bisa bayar di akhir tahun, tetapi usahakan jangan dibiasakan Bu. Jangan membiasakan pajak itu ditunda nanti tahun depan atau akhir tahun gue tumpukin deh. Jangan ya. Setiap bulan Ibu mesti hitung ya. Tiap bulan dihitung berapa pajaknya Ibu bayar tiap bulan. Itulah yang tepat, yang baik, yang benar ya. Jangan ditumpukin di akhir tahun atau di awal tahun depan, jangan.
Jadi biasakanlah tiap bulan kita menghitung, kemudian bayar. Bulan depan hitung lagi, bayar lagi. Nah, kira-kira begitu. Oke. Untuk mengenai bisa atau nggak bisa 0,5% itu tetap bisa pakai 0,5% ya. Sama-sama tuh Bu Meli 1, 2, 3, 4. Bapak Yuda. Malam Pak Yuda. Untuk mendampingi WP di KPP, apakah harus menjadi konsultan pajak yang disahkan oleh Kementerian Keuangan? Jawabannya tidak perlu dan tidak wajib ya. Ada 4 orang yang bisa mewakili di kantor pajak ya, yang bisa mendampingi wajib pajak di kantor pajak ya. Yang pertama adalah pegawai di perusahaan, yang kedua adalah anggota keluarga dari si wajib pajak orang pribadi, yang ketiga adalah seorang konsultan pajak yang Bapak bilang ini ya, yang disahkan Kemenkeu. Yang keempat adalah pihak lain. Pihak lain adalah orang-orang yang mempunyai keterampilan di pajak. Contohnya dia punya sertifikat brevet. Nah, contohnya begitu. Jadi tidak harus seorang konsultan pajak ya. Ada 4 orang, 4 kriteria. Bapak bisa masuk melalui jalur yang keempat, yaitu pihak lain. Pihak lain adalah orang yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan. Contohnya dia punya brevet AB, gitu ya. Nah, semua tuh Pak Yuda. Bapak Riki Adi Nugraha, sehat kok? Sehat-sehat Pak Riki. Halo Pak Riki. Bapak Oka Mahendra Putra. Malam kawan, malam Pak Oka. Izin bertanya, caranya jika usaha pribadi sudah habis fasilitas UMKM-nya, adakah tarif lain selain tarif progresif? Tidak ada ya, tidak ada. Cuma ada 2 kemungkinan, tarif progresif atau tarif PPh final UMKM. Nggak ada yang lain ya. Kebetulan saya ada jasa kebun. Apakah worth it pakai NPPN? Menurut saya worth it aja Pak, worth it aja ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Gua rasa di masa depan 2026 kalau tidak diperpanjang ya, kita kembali ke NPPN saja ya, daripada lu mesti bayar konsultan pajak, bayar tenaga akunting, bikin PT, bikin CV, ribet ya. NPPN memang pajaknya lebih tinggi, tetapi prinsip kemudahannya tetap dilaksanakan gitu ya. Kita kan maunya mudah gitu ya. Kalau bikin PT, CV ribet nanti ya. Menurut saya sih gitu ya. Bayar konsultan lagi, bayar akunting mahal. Oke, nah, teman-teman tuh Pak Oka Mahendra. Kecuali yang memang punya usaha besar itu boleh lah ya, bikin PKP, ya, bikin perusahaan gitu. Bapak French Bulldog, malam kok, baik, makasih banyak ya kok. Sama-sama Pak French Bulldog, sama-sama. Bapak Ivan Sutejo, kok awan, kemarin saya dapat SP2DK. Di KPP saya, lihat di aplikasi Apro Web AR, ditulis potensi penerimaan dari saya 10 juta. Apakah saya harus menyesuaikan pembayaran dengan angka ini? Terima kasih kok. Ya enggak juga Pak. Jadi menurut AR kan begitu. Menurut AR begitu. Sekarang kan kita masih bertanya ke diri sendiri nih. Menurut saya berapa? Gitu kan? Kita masih bertanya ke diri sendiri. Menurut saya berapa? Kalau menurut saya 10 juta masuk akal, ya sudah, kita ikutin. Gitu kan? Tetapi kalau kita merasa enggak 10 juta, penghasilan saya cuma 6 juta gitu. Nah, ya udah kasih tahu kepada AR. Gitu ya. Teman-teman tuh Pak Ivan Sutejo. Ibu Enardi Wu. Malam kok. Ini kita beli software Accurate Online. Dari AR bilang harus potong PPh 23. Padahal saat bayar saja kita pakai virtual account. Mau potong pun tidak bisa. Jadi bagusnya gimana ya? Oke. Jadi gini, untuk yang sudah berlalu, itu Bapak coba nego kepada AR. Bisa nggak dipotong? Kalau memang nggak bisa, ya sudah terpaksa kita gross up, kan kita bayar. Untuk kedepannya, Bapak kasih tahu tuh ke Accurate-nya. Bapak email kepada Accurate-nya, kami ini PT, kami ini mau potong PPh 23, bagaimana mekanismenya? Gitu ya, ngomong ke CS-nya Accurate Online. Saya juga sama, kesulitan juga ya, kita juga nggak bisa potong. Karena mereka juga nggak rapi ya. Jadi Accurate Online itu sendiri, perusahaan sendiri ya tidak rapi-rapi amat gitu. Mereka juga kesulitan mengenai pemotongan PPh 23 ini. Ya kita tinggal berusaha lah. Kalau kita mau paksakan bisa datangin ke kantornya, tetapi kan sulit ya, cari makan waktu lagi gitu. Kalau nggak ya sudahlah, kita gross up saja lah. Gitu. Nilainya juga nggak besar ya. Nah, teman-teman tuh Pak Enardi Wu. Bapak Bugatti 188. Jika karyawan belum punya MPWP, apakah boleh bukti potongnya pakai MPWP 9999? Boleh ya, boleh. Ataukah karyawan harus register Cortex?
Tidak harus ya, kalau dia tidak register ya pakai MPP sementara itu ya. Gajinya di bawah PTKP. Dan bagaimana kalau sudah di atas PTKP? Makasih kok. Kalau sudah di atas PTKP, suruh dia bikin MPWP lah ya. Bikinlah. Kalau sudah di atas PTKP kan memang sudah selayaknya bikin MPWP. Gitu ya. Kalau dia tetap tidak mau bikin MPWP, ya sudah. Tetap kita gunakan 999. Nggak apa-apa juga sih. Gitu ya. Oke. Teman-teman tuh Pak Bugatti 188. Bapak F. Chan 21, kawan, kalau PT beli tanah dan dibangunin gudang, apakah nilai tanah plus bangunan bisa didepresiasi? Menurut saya tanahnya enggak. Menurut saya enggak ya. Jadi hanya bangunan saja yang bisa kita depresiasi. Selayaknya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung tanah bangunannya? Kalau saya lebih cenderung menggunakan proporsional sesuai dengan PBB. Jadi NJOP-nya berapa? NJOP tanah sekian, NJOP bangunan sekian, ya udah, gua proporsionalkan antara tanah bangunan ini, gua hanya ambil bangunannya aja, kemudian kita depresiasi. Kira-kira seperti itu. Oke. Sama-sama tuh Pak Chan 21. Bapak I Setiawan. Jika istri punya MPWP, tapi tidak ada usaha dan tiap tahunnya sudah lapor. Oke, istri punya MPWP, tapi tidak ada usaha dan tiap tahun lapor. Suami juga punya MPWP, ada usahanya. Apakah boleh melapor SPT-nya masing-masing? Jawabannya boleh dan memang harus masing-masing, ya. Kalau istri dan suami masing-masing punya MPWP, maka dia harus lapor masing-masing. Gitu ya, SPT-nya harus lapor masing-masing. Gitu ya. Tidak bisa digabung, kan dia sudah punya MPP masing-masing. Jadi masing-masing harus lapor. Terlepas dari dia ada atau tidak ada usaha, tetap mesti lapor MPP masing-masing. Oke. Thank you Pak I Setiawan, semoga terbantu. Bapak Fauzi Teks 92. Ko, SPT 2024 pakai tarif PPh final 0,5%. Dikoreksi oleh AR harus pakai tarif umum karena untuk CV berlaku 4 tahun. Oke. Solusi bagaimana kok? Karena kita sudah bayar PPh finalnya. Oke, yang pertama adalah kita masih ngecek apakah betul Bapak memang sudah tidak qualified, ya. Kalau memang Bapak sudah lewatin 4 tahun, ya sudah, berarti kan Bapak salah, ya kan? Kalau kita sudah lewatin 4 tahun, memang sudah selayaknya tidak bisa pakai PPh final. Nah, untuk PPh yang sudah dibayar itu bisa diperhitungkan, ya. Bisa diperhitungkan melalui SPDODK ini. Nanti di SPDODK ini di closing dengan deal kan, kita deal ya, bahwa nilai pajaknya seharusnya sekian, kurangi dengan yang sudah dibayar di PPh final, ya sudah, tinggal dibayar, kira-kira gitu. Jadi intinya PPh final itu akan berguna sebagai kredit pajak, sebagai PPh 25, kira-kira begitulah gampangnya ya. Silakan dikomunikasikan dengan AR. Oke. Semua teman tuh Pak Fauzi Teks 92. Ibu Tania Devia. Hasil pinjaman tadi untuk membayar tanah dan sisanya untuk membiayai perusahaan-perusahaan. Oh, oke. Jadi perusahaan dapat uang dari bank gitu ya. Perusahaan dapat uang dari bank, dari pinjaman, kemudian uang itu sebagian dipakai untuk beli tanah, sebagian dipakai untuk membiayai operasional gitu kan. Nah, untuk membeli tanah menurut saya Ibu bisa gunakan mekanisme hutang piutang dengan si orang pribadi. Kalau ini tanah direktur gitu ya, hutang piutang. Tetapi ingat ya, hutang piutang akan rawan dengan bunga dan PPh atas bunga. Oke. Jadi untuk yang beli tanah itu bisa hutang piutang dengan si orang pribadi. Untuk yang operasional perusahaan ya seperti biasa, menjadi biaya biasa bagi perusahaan, ya. Sedangkan hutang dari si banknya itu adalah hutang biasa. Nah, jadi kan uang masuk itu hutang biasa dari bank, kemudian uang keluar untuk beli tanah adalah hutang piutang dengan pribadi, kemudian uang keluar untuk membiayai perusahaan itu adalah beban-beban seperti biasa. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Semua teman tuh Bu Tania Devia. Ibu Ratna Sarimpe. Bang, kalau STP 2018 muncul, apakah wajib dibayar atau tidak? Saya dapat info kalau sudah 5 tahun lebih sudah tidak wajib. Oke, jadi gini Bu, itu mesti dibayar ya, gampangnya itu mesti dibayar. Jadi gini, yang maksudnya 5 tahun itu adalah sekarang ini kan 2025 nih, kita sudah tidak bisa melakukan pemeriksaan untuk 2019 karena sudah lewat 5 tahun. Nah, itu maksudnya. Oke. Tetapi kalau STP sudah terbit, maka itu mesti dibayar.
itu sudah harus dibayar, gitu ya. Nah, ini kan STP 2018. STP ini kapan terbitnya? Nah, STP ini mungkin saja terbit di 2023 contohnya. Kalau dia terbit di 2023, berarti kan sekarang masih ada 5 tahun untuk penagihan. Jadi masih bisa ditagih. Nah, gitu ya. Jadi intinya supaya Ibu nggak pusing, STP yang sudah terbit, maka itu perlu dibayar. Kalau nggak mau dibayar, maka masuk ke upaya hukum, gugat ke pengadilan. Gitu. Sedangkan kalau belum ada STP, maka sudah tidak bisa lagi pemeriksaan. Nah, kira-kira gitu, Bu. Oke, sama teman tuh Bu Ratna Sarimpe. Bapak Purnawan Iswan, malam Kak Wan. Halo Pak Purnawan, malam Pak. Ibu Susan Junes, malam Pak. Jika kita terima uang reimburse dari luar negeri, apakah dikenakan PPN? Pencatatannya sudah dimasukkan ke dalam pendapatan lain-lain. Oke, saya rasa itu tidak usah kena PPN apabila itu tidak berhubungan dengan usaha. Nah, pertanyaannya adalah definisi reimburse itu bagaimana? Dari luar negeri kirim uang ke rekening kita. Itu kan untuk reimburse. Reimburse itu bagaimana tuh reimburse maksudnya? Kita bayar kepada pihak ketiga gitu ya. Kita bayar ke pihak ketiga padahal seharusnya itu adalah uang dari prinsipal dia dari luar negeri ke dia, cuma numpang lewat gitu ya. Nah, kalau numpang lewat tidak ada profit bagi kita, maka itu sudah betul nih. Ibu tinggal jurnal sebagai pendapatan lain-lain, jangan pendapatan lain-lain. Ibu jurnal sebagai hutang aja, sebagai hutang lain-lain aja, sebagai hutang piutang. Nanti begitu dikeluarkan langsung keluar lagi, gitu ya. Jangan masuk ke pendapatan, karena itu bukan pendapatan. Nah, kalau ada spread, kalau ada komisi, nah komisi itulah yang mesti dikenain PPN. Gitu ya. Komisi itu kan berarti sudah menjadi kegiatan usaha kita. Kira-kira gitu ya. Oke. Semua teman tuh Bu Susan Junes. Bapak Eric Chiang. Pajak dapur MBG yang bentuk yayasan apakah gratis? Dapur MBG bentuknya yayasan apakah gratis? Saya rasa mesti cek lagi Pak ya. Saya mesti cek lagi nih aturan hukumnya nih. Kita masih belum yakin nih. Karena yayasan itu hanya bisa terima uang bentuknya sumbangan. Kalau dia bentuknya sumbangan, berarti itu tidak kena pajak. Nah, MBG ini kan terima uang dari pemerintah, ya kan? Terima uang dari pemerintah, bentuknya apa? Apakah bentuknya sumbangan, atau kita mesti buka invoice, atau reimbursement, atau bagaimana? Kalau itu bukan sumbangan, maka itu akan cenderung kena pajak. Nah, kena pajaknya berapa? Ya sama, 0,5% kalikan omset, gitu ya. Tetapi kalau bentuknya adalah sumbangan, berarti dia menjadi yayasan yang biasa saja, itu tidak kena pajak, karena yayasan yang terima sumbangan nggak kena pajak. Gitu ya. Namun kalau itu bentuknya adalah penghasilan biasa, maka ada kecenderungan mesti bayar pajak. Nah, gue belum tahu nih, belum paham nih mengenai yayasan MBG. Oke. Selamat bantu, Pak Eric Chiang. Bapak Muhrifai 20. Malam kok, malam Pak Muhrifai. Mau tanya, jika kita punya tanah atas nama pribadi, akan tetapi digunakan untuk usaha, tetapi CV dengan kita sebagai direktur, apakah kena pajak sewa ya? Kita kena solusi biar tidak kena pajak. Oke, kita punya tanah pribadi nih. Punya tanah pribadi dipakai oleh CV kita, gitu kan? Nah, pertanyaannya perlu sewa menyewa nggak? Nah, jawabannya adalah yang pertama, alangkah baiknya ada sewa. Kalau tidak mau ribut sama orang pajak, gunakan sewa menyewa. Nah, yang kedua, kalau Bapak tidak mau sewa menyewa, maka Bapak bikin surat yang namanya surat pinjam pakai. Ya, bikin aja pinjam pakai 5 tahun gitu ya. Nah, pinjam pakai dari CV kepada Mr. A ini terjadi pinjam pakai. Jadi tidak usah bayar, cukup dirawat saja. Nah, gitu Pak. Tetapi ini rawan untuk ribut sama AR ya. Kalau Bapak siap berdebat ya boleh. Kalau enggak ya sudahlah, kasih sewa aja, kasih negara 10%. Gitu ya. Nah, teman-teman tuh Pak Muhrifai. Ibu Meli 1234. Jika PPh UMKM saya mulai bayar bulan ini, apakah nggak apa-apa? Tergantung omset Bu ya, tergantung omset. Karena omset itu kan harus sampai 500 juta itu tidak kena pajak.
Nah, bulan sebelumnya saya belum bayar karena PMK-nya belum keluar. Pembayaran belum sebelum-sebelumnya gimana? Intinya Bapak nggak usah pusing, Ibu nggak usah pusing. Ibu mulai bayar setelah melewati omset 500 juta. Oke, mulai bayar. Apakah kena denda? Jawabannya bisa terjadi. Tapi udahlah, nggak usah pusing, Bu. Daripada Ibu nanti di setting-setting, nanti gimana gue settingnya ya? Ya, bisa aja sih kalau mau disetting ya, bisa aja. Nah, intinya adalah Ibu perlu bayar setelah melewati omset 500 juta. Kalau Ibu hanya mau bayar mulai masa Agustus, berarti kan Ibu mau disetting Januari sampai Juli itu masih di bawah 500 juta, gitu kan? Ya bisa-bisa aja kalau Ibu mau setting seperti itu. Intinya sudah harus dibayar, tidak usah nunggu akhir tahun. Nah, teman-teman tuh Bu Meli 1234. Ibu Anggreni Tasya, malam Bu Anggreni. Bulan ini di e-commerce sudah dipotong 0,5% ya. Jadi kita bulan ini nggak bayar lagi ya. Saya dengar begitu Bu, ya. Saya dengar begitu. Jadi intinya teman-teman jangan bayar dahulu, ditahan dahulu. Nanti kita lihat ya, mungkin tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 sudah ada kepastian dari marketplace akan potong atau tidak potong. Kalau dia potong, maka kita tidak usah bayar di tanggal 15. Nah, kalau dia tidak potong, maka kita bayar sendiri seperti biasa. Nah, oke. Teman-teman tuh Bu Anggreni Tasya. Bapak Henry Wijaya Kusuma. Masalahnya membulat, Pak. Kalau pakai NPPN itu keuntungannya harus besar sesuai tabel tidak masuk akal. Enggak juga ya. Solusinya, carilah KLU yang mendekati dengan keuntungan Bapak. Bisa kan? Nah, carilah KLU yang agak-agak tipis keuntungannya. Gitu, bisa kok, bisa. Kalau pembukuan, rawan salah juga di depan AR, lingkaran setan. Memang ini lingkaran setan, tetapi menurut gua jalan terbaik adalah paksakan pakai norma. Ya, tapi nantilah tahun depan kita lihat ya. Oke, teman-teman tuh Pak Henry Wijaya Kusuma. Bapak Purnawan Iswan. Apakah benar kok, mau tanya kok, untuk suami istri yang sudah menikah, sebaiknya pisah harta atau tidak? Menurut saya nggak ada hubungannya, mau pisah harta nggak ada pisah harta sama saja. Istri bekerja sebagai pegawai non-ASN atau P3K. Sedangkan suami sebagai pengusaha, bagaimana bagusnya kok? Nggak ada masalah Pak ya, menurut saya ya. Mau pisah harta boleh, mau tidak pisah harta juga boleh. Nggak ada masalah, menurut saya nggak ada masalah. Nah, saya sih lebih suka istri itu tidak usah punya NPWP. Jadi gabung ke suami. Saya lebih suka seperti itu. Tetapi sama aja Pak, sama aja intinya. Mau digabung boleh, mau dipisah boleh, sama aja sih. Nah, kalau istrinya hanya bekerja dari satu perusahaan, maka istrinya itu bisa tidak punya NPWP gitu ya. Dia bisa menjadi PPh final di perusahaan di SPT suaminya gitu. Mengenai pisah harta itu nggak ada masalah, di pajak nggak ada masalah. Oke, sama teman tuh Pak Purnawan Iswan. Ibu Gunartiku, kok maksud saya penghasilan dari kantor A bisa ya ditambahkan dari kantor B pada formulir A1 di penghitungan PPh 21 di kolom penghasilan masa sebelumnya? Jawabannya bisa Bu. Namun saya sih nggak suka karena agak ribet. Kita mesti agak ribet menyambungkan itu gitu loh. Nah, kalau saya sih ya udah masing-masing aja. Kalau emang dia dari PT A kemudian resign masuk ke PT B, ya udah dapat 2 putih potong masing-masing. Nanti kalau ada kurang bayar tinggal dihitung di SPT pribadi gitu. Kalau saya lebih suka begitu sih. Tapi kalau ibu mau, boleh tuh dibikin diisi penghasilan masa sebelumnya tuh boleh juga diisi kalau mau. Oke. Nah, teman-teman tuh Pak Ibu Gunartiku. Ibu Meli 1234. Apakah pembayaran PPh UMKM tahun ini pakai DJP online atau pakai Cortex? Jawabannya pakai Cortex ya, pakai Cortex tinggal menu e-billing, menu pembayaran ya, nanti bikin e-billing di situ ya, kode 41128420 ya, kode untuk PPh final UMKM. Oke, thank you Bu Meli, semoga terbantu. Ibu Gunartiku, 21A1-nya, ya, betul. Ibu boleh kalau mau begitu ya. Kalau saya biasanya nggak begitu karena saya masing-masing perusahaan berdiri sendiri sih. Malah saya gabung-gabungin gitu. Oke, thank you Bu Gunartiku. Ibu Wulandari, kok kalau full time freelancer udah punya NPWP dari masih kantoran. Terus mau lapor pajak pakai norma 50%, tapi belum apply sebelum Maret tahun berjalan.
apakah masih bisa pakai norma untuk tahun tersebut? Jawabannya hajar aja Bu, hajar aja. Ya, tahun depan 2026 Ibu ingat ya cetak NPPN untuk 2026, oke? Nah, untuk tahun 2025 udahlah hajar aja gitu. Jadi yang benar adalah kalau Ibu tidak punya surat NPPN, maka yang 50% itu berubah menjadi 62,5%. Oke, itulah prinsipnya. Kalau ada surat norma 50%, kalau tidak ada surat norma maka menjadi 62,5%. Tetapi kalau Ibu pusing atau Ibu ribet atau Ibu merasa berat, udah kembaliin ke 50%, belum tentu jadi masalah ya, belum tentu dipermasalahkan oleh AR. Oke, tahun depan aja disiplin ingat cetak NPPN. Oke, sama-sama tuh Bu Wulandari RD. Bapak Oka Mahendra Putra, terima kasih kok infonya sangat bermanfaat sama-sama. Satu lagi kok, kalau kita usaha pribadi, apakah kita wajib dipotong PPh 23 sebagai penyedia jasa? Terima kasih kok. Tergantung customer kita ya. Kalau customer kita adalah perusahaan, CV atau PT, maka dia wajib memotong kita. Ya, bisa PPh 21, bisa PPh 23. Intinya adalah kalau kita mainnya jasa, maka pihak customer kalau dia badan, dia wajib potong kita. Oke, kalau dia tidak potong gimana? Ya nggak apa-apa juga. Kita tidak usah bayar sendiri, nanti kita hitung di SPT tahunan kita. Kalau dia tidak potong, gitu ya. Jadi kewajiban potong itu ada di pihak customer kita, dan kalau dia badan. Kalau dia orang pribadi, dia tidak usah potong. Oke, nah, teman-teman tuh Pak Oka Mahendra Putra. Bapak Rian Mahendra. Malam kok, malam Pak Rian. Numpang tanya, kalau PPh UMKM PT berakhirnya tahun ini, tetapi mau ganti direktur, apakah waktu untuk PPh UMKM bisa nambah lagi? Saya ulang nih ya, PPh UMKM PT berakhir tahun ini, tapi mau ganti direktur, apakah jangka waktu PPh UMKM nambah? Jawabannya tidak. Tidak ya, tidak. Mau ganti direktur 10 kali juga nggak bisa ya. Jadi PT itu begitu berdiri, ya udah 3 tahun selesai. Mau lu ganti direktur nggak ada urusan. Gitu ya. 3 tahun PT itu selesai, PPh UMKM. Teman-teman tuh Pak Rian Mahendra. Lanjut, Bapak Bobby Bola 16 kok. Apakah nilai perolehan harta warisan, misalnya emas, boleh dihitung berdasarkan nilai wajar atau nilai pasar saat terjadinya warisan jika harga belinya dulu tidak tahu? Terima kasih kok. Oke, menurut saya boleh sih Bu, Pak ya. Menurut saya boleh-boleh saja kalau memang begitu ya. Tetapi ini riskan ya, mesti hati-hati juga karena AR kan tidak bodoh ya. AR itu akan bertanya di SPT almarhum mana nih emasnya, itu kan. Kalau di SPT almarhum belum lapor emas, bagaimana kita membuktikan bahwa emas itu dari almarhum, bukan emas kita pribadi yang kita jadiin warisan abal-abal gitu kan. Nah, solusi adalah datang ke notaris. Jadi bikinlah akte warisan yang jelas dari notaris. Itu lebih oke ya menurut saya. Mengenai harga wajar, boleh sih. Kalau memang kita nggak tahu harganya mau gimana. Oke. Nah, teman-teman tuh Pak Bobby Bola 16. Ibu Ratna Sari MP. Kok kalau kurang bayar 2018 timbulnya di 2025. Apakah wajib bayar sedangkan usaha mulai kendor atau mandet? Oke. Jadi Ibu boleh mengajukan permohonan pembatalan STP ya. Pembatalan STP atau pengurangan STP. Boleh diajukan pakai surat. Nanti Ibu bilang aja alasannya. Yang pertama, ini sudah lama, 2018, sudah lewat dari 5 tahun. Alasan kedua adalah saya lagi susah kondisi keuangannya, gitu kan. Nah, boleh diajukan. Kalau diterima berarti beres, kalau ditolak, Ibu boleh ajukan lagi permohonan tersebut. Gitu ya, coba aja Bu, kalau memang mau ngomong kepada kepala kantor, ngomong kepada orang pajaknya. Oke. Nah, teman-teman tuh Bu Ratna Sari MP. Ibu Julia Sep. Kalau suami istri UMKM sama-sama punya usaha, pelaporannya PH atau MT. Untuk omsetnya masing-masing atau digabung? Jawabannya digabung Bu ya. Masing-masing 4,8 M ataukah digabung? Jawabannya digabung dalam rangka menentukan PKP ya. Dalam rangka menentukan batasan PKP itu digabung ya, artinya gabungannya itu tidak boleh melewati 4,8 M.
Oke. Namun dalam rangka menghitung batasan 500 juta itu masing-masing. Jadi masing-masing dapat batasan 500 juta bebas pajak, 500 juta bebas pajak. Nah, oke. Semua teman tuh Bu Julias ya. Ibu Wulandari, kok kalau MPWP enggak digabung sebagai suami istri kantoran, apakah kerugiannya apabila kalau tahun berjalan mereka baru mau KPR dengan joint income? Oke, jadi gini, kalau istri tidak digabung ke suami, kerugiannya adalah nanti dia bisa terjadi kurang bayar di SPT tahunan. Gitu. Tetapi kalau istri digabung ke suami, maka penghasilan si istri itu bisa menjadi PPh final di suami sehingga bisa mengurangi beban sedikit. Intinya gitu ya. Jadi yang ideal adalah istri tidak punya MPWP, istri tidak punya MPWP, tetapi istri hanya bekerja dari satu perusahaan sehingga bukti potong si istri bisa menjadi PPh final di suami. Itu yang ideal. Tetapi kalau istri punya MPWP sendiri, maka akibatnya adalah ketika ngitung SPT tahunan harus centang PHMT dan harus digabung, kemudian potensi terjadi kurang bayar pajak. Nah, itu yang jadi masalah. Oke. Semua teman tuh Bu Wulandari RRD. Ibu Vieleon Craft. Ko, tadi jawaban Ko Awan, istri dan suami masing-masing punya MPWP, lebih baik lapor masing-masing. Memang harus gitu Bu ya. Kalau dia masing-masing punya MPWP itu memang harus lapor masing-masing. Selama ini via DJP online demikian. Bagaimana dengan sistem Cortex saat ini kok untuk pelaporan SPT-nya? Sama Bu ya, sama. Kalau orang sudah punya MPWP, suami istri, maka harus lapor sesuai dengan nomor MPWP. Jadi masing-masing harus lapor MPWP. Memang harus gitu kalau sudah punya MPWP. Oke. Semua teman tuh Bu Vieleon Craft. Ibu Tania, makasih kawan, sama-sama. Bapak Christine Budi, Ibu ya, Pak Awan, tolong tanya, kalau belum punya MPWP tapi sudah ada mobil, kalau mau buat MPWP, bagaimana cara lapor mobil tersebut? Caranya adalah yang pertama adalah penghasilannya dulu nih. Penghasilan untuk beli mobil tersebut itu apa? Apakah dagang atau jasa atau dari kerja kantoran dan sebagainya. Nah, penghasilan itu harus diungkapkan dan kemudian dihitung pajaknya apabila perlu dibayar pajaknya. Oke. Kemudian laporkanlah harta tersebut sesuai dengan penghasilannya. Simple ya. Jadi mesti bikin NPWP, kemudian lapor penghasilan, kemudian bayar pajaknya, kemudian lapor hartanya. Sesimpel itu. Oke. Tetapi kalau dia sudah bayar pajaknya, contohnya dari kantoran, sudah dipotong sama kantor, maka itu sudah tidak usah bayar pajak. Ya, tinggal dilapor aja di SPT tahunan. Gitu ya. Nah, semua teman tuh Bu Christine Budi 1205. Bapak Bites SBY, RAPBN tiap tahun naik. KPP kirimin surat cinta dengan tujuan hanya satu, yaitu menagih. Apakah di seluruh Indo sama situasinya? Jawabannya sama, Pak ya, sama. Sudah nasib kita rakyat jelata mau digituin sama Sri Mulyani. Nggak ada pilihannya. Dia punya senjata, senjatanya hukum, kita mau apa coba? Kita cuma punya pentungan, kita jarah dia, kita masuk penjara gitu kan. Oke. Thank you Pak Bis SBY, semoga terbantu. Ibu Ratnasari. Sorry teman-teman ya. Oke, Ibu Ratnasari. Detailnya seperti ini kok. Saya pengusaha di 2020. Lalu, pas COVID, saya ada tunggakan kurang bayar pajak PPh. Katanya AR, tapi kan saya bilang di 2020-2021 usaha saya mulai kendor. Sampai sekarang apakah kurang bayar itu wajib dibayar? Jawabannya wajib dibayar ya. Nah, kalau Ibu tidak mau bayar, Ibu boleh mengajukan permohonan pengurangan sanksi atau pengurangan isi STP atau pembatalan STP dengan alasan saya kondisi kurang bagus gitu, kondisi keuangan lagi jelek gitu. Bisa bikin alasan seperti itu, Bu. Silakan dicoba aja ke KPP. Oke. Nah, semua teman tuh Pak Ibu Ratnasari. Bapak Ansu Haryanto, selamat malam. Halo Pak Sudanto. Ibu Anissa Yuli 24, kok mau tanya, mau PKP tapi alamat virtual office, apakah bisa? Jawabannya seharusnya bisa. Cuman kadang-kadang KPP-nya suka error-error
juga ya, suka ngerepotin kita ya. Ataukah lebih baik perubahan alamat di Aktako? Bisa sih Bu, sebenarnya bisa Visual Office ya. Cuman dalam prakteknya kadang-kadang petugas pajaknya ngerepotin kita gitu ya, diminta bukti sewa menyewanya lah dan sebagainya gitu. Kalau Ibu ragu-ragu dan Ibu masih punya waktu untuk merubah alamat, boleh diubah alamatnya. Kalau bentuknya ruko, itu akan lebih bagus ya. Atau ada sewa menyewa di mana, itu akan lebih bagus. Itu udah lebih kuat gitu ya. Nah, tapi kalau sudah terlanjur Virtual Office, ya boleh-boleh aja sih. Semestinya bisa-bisa aja kok sebenarnya. Oke. Teman-teman tuh Bu Anissa Yuli 24. Bapak Erik Chiang, makasih kok sama-sama. Bapak Is Setiawan, jika orang jual tanah di luar negeri, rumah tersebut sudah ada di SPT. Oke, atas profitnya kena pajak progresif ya kok? Jawabannya betul. Apakah boleh sebelum dihitung profitnya dikurangi dengan biaya yang berhubungan dengan rumah tersebut, termasuk tiket dan hotel, bolehkah? Seharusnya nggak boleh, tetapi ya kita hantam aja lah Pak ya, kita hitung-hitung aja lah ya. Seharusnya nggak boleh, karena kan orang pajak akan berpikir kan lu nggak pembukuan gitu kan. Tetapi dalam prakteknya ya kira-kira aja lah Pak ya, dikurang-kurangin aja lah. Gitu ya. Oke. Nah, oke. Teman-teman tuh Pak Is Setiawan. Bapak Susan, Ibu Susan, makasih kok sama-sama. Bapak Fauzi Teks 92, kok terkait PPh final 0,5% yang sudah dibayarkan, solusi dari AR untuk dilakukan restitusi aja via Cortex. Skemanya gimana? Skemanya adalah Bapak mesti masuk ke menu pembayaran kalau nggak salah ya. Kemudian ada menu restitusi. Ya, menu restitusi, nanti di situ Bapak bisa mengajukan restitusi. Cuman agak khawatir Pak ya, agak khawatir nanti terjadi pemeriksaan malah ngerepotin diri sendiri gitu Pak. Boleh sih kalau mau dicoba. Oke. Thank you Pak Fauzi, semoga terbantu. Oke teman-teman, sudah lewat jam 9 nih ya. Kita tampung dulu ya yang belum terjawab ya. Akan gua jawab, mudah-mudahan bisa di YouTube ya. Teman-teman mohon maaf yang sudah lewat jam 9. Ada Bapak Fauzi Teks, kita bacain dulu ya. Ada Ibu Ratnasari, kemudian Ibu Meli, kemudian Bapak Genus Bakit, kemudian Bapak Yoseps, kemudian Ibu Wulandari. Oke, Ibu Wulandari lagi. Bapak Keripik Jingjing. Oke, Bapak Zelos 894. Oke, Bapak Cipayung Forli. Ibu Anissa Yuli. Oke, thank you ya Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf yang belum terjawab, kita jawab di YouTube ya teman-teman. Kita jumpa lagi di hari Senin depan jam 8 malam. Makasih semuanya, sampai jumpa. Mari.